waktunya saja. Jangan hanya sholat jamaahnya saja. Insya Allah kalau kita di pondok, kita sudah dibiasakan sholat berjamaah 5 waktu. Itu baik, bagus. Tapi ingat, seorang muslim itu nggak pernah puas dengan kebaikan. Salah satu cirinya, ya, seorang mukmin, seorang muslim itu nggak pernah puas dengan kebaikan. Dia tamak, la yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Sekali-kali seorang mukmin nggak akan pernah puas dengan kebaikan yang dia dengarkan sebelum dia masuk surga. Jadi sebelum dia masuk surga. Makanya jangan puas dengan sholat wajib, tapi ditambahi dengan sholat sunnah yang mengiringinya. Nah, ini ketika tidak safar. Adapun ketika safar, maka tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan kalau Nabi SAW itu menjaga sholat sunnah rawatib. Tidak ada riwayat yang menjelaskan, menunjukkan kalau Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah rawatib, kecuali rawatib qobliyah subuh, kecuali rawatib qobliyah subuh, atau dikenal dengan raka'atil fajri, 2 rakaat fajar. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, baik ketika di negerinya di Madinah ataupun ketika Nabi SAW safar. Jadi salat sunnah rawatib qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Maka kalau kita mengetahui bahwa rawatib qobliyah subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, maka kita pun jangan tinggalkan. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan. Hadis yang ke-59 dari kitab Umdatul Ahkam. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raka'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal jum'ah, dan 2 rakaat setelah sholat Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Masih ingat hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Raka'ataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'da adzuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian raka'ataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat pada sholat Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Kemudian dalam rakaat yang lain, fa'amal maghribu wal isya, adapun maghrib dan isya, wal fajr wal jum'ah, demikian juga fajar dan jum'ah, fa fi baitihi, dikerjakan di rumahnya. Apa salat sunnah yang dikerjakan di rumahnya? Maghrib, isya, fajar, artinya rawatib qobliyah subuh, dan Jumat dikerjakan di rumah. Berarti yang dikerjakan di masjid salat rawatib apa? Bukan. Amal maghrib wal isya wal fajr wal jum'atu fa fi baiti. Adapun maghrib, isya, kemudian fajar, Jumat dikerjakan di rumahnya. Berarti yang tidak disebutkan dalam hadis ini, berarti itu dilakukan oleh Nabi di masjid. Apa? Rawatib apa? Zuhur. Rawatib qobliyah zuhur dan rawatib ba'diyah zuhur. Kalau rawatib ba'diyah Jumat di rumah.
rawatib ba'diyah Jumat di rumah. Makanya dari sini ada yang ahli ilmu yang berpendapat sholat Jumat itu bukan pengganti sholat zuhur. Ya, jadi sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur. Makanya ada juga ahli ilmu yang berpendapat dari sini turunan dari masalah ini. Berarti orang wanita kalau ikut sholat Jumat berarti dia masih wajib sholat zuhur. Dan sampai di sini saja, nggak dibahas lebih dalam karena nanti pembahasan yang lumayan agak dalam. Jadi rawatib ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, rawatib qabliyah subuh dan rawatib ba'diyah Jumat itu dikerjakan di rumah. Yang dikerjakan di masjid hanya rawatib qabliyah dan ba'diyah zuhur. Wa fi lafzin Bukhari dalam lafaz Bukhari disebutkan Anna bin Umar wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan haddatsani Hafsah memberitahukan kepadaku. Hafsah itu ya saudarinya, kakaknya. Ya, dia adalah kakaknya Ibnu Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua sujud yang ringan. Maksudnya dua sujud itu 2 rakaat. Ya, karena 1 rakaat terdiri dari 2 sujud. Ya, 2 sujud atau 2 rakaat yang ringan pada mayatul fajr setelah terbitnya fajar. Wa kanat sa'atun la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Itu adalah saat aku tidak masuk ke rumahnya Nabi. Berarti di saat sebelumnya biasa Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu datang ke rumahnya Nabi karena Hafsah kan saudarinya Ibnu Umar. Sehingga tahu tadi hadis sebelumnya tadi yang muttafaq alaih, aku sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabliyah zuhur 2 rakaat. Wa rakaat pada 2 rakaat setelahnya. Kemudian warakaataini ba'da Jumat, 2 rakaat setelah Jumat. Ya kan? Kemudian warakaataini ba'da Maghrib, warakaataini ba'da Isya. Karena ketika itu Ibnu Umar bisa masuk ke kamarnya Hafsah. Bisa masuk, bisa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika sholat fajar enggak mungkin. Ya, maka dia diberitahu oleh saudarinya Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 sujud atau 2 rakaat yang ringan setelah terbit fajar. Makanya rawatib qabliyah subuh itu ringan. Saking ringannya, rakaat pertama apa yang dibaca setelah Al-Fatihah? Al-Kafirun. Yang kedua, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Berarti kalau sholat sunnah yang lain, apa bacaannya Al-Ikhlas atau Al-Kafirun? Apa bacaannya Al-Ikhlas dan Al-Kafirun? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Nah, seharusnya rawatib ba'diyah maghrib tadi enggak. Rawatib ba'diyah isya nanti juga bacanya bukan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, tapi kita biasa terbawa pokoknya rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi memang ada riwayat kalau ba'diyah maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas juga. Ya, maka ketika sholat sunnah itulah kesempatan kita untuk membaca surat-surat yang lainnya yang agak panjang. Nah, apa makna secara umum dari hadis ini? Hadis ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah rotibah yang mengiringi sholat 5 waktu. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi tadi, sholat zuhur 4 rakaat. Ya, rawatib yang mengiringi sholat zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Ya, jadi yang mengiringi sholat zuhur itu 4 rakaat. Kemudian sholat Jumat, rawatib yang mengiringinya adalah 2 rakaat setelahnya. Kemudian maghrib, ya, rawatib yang mengiringinya 2 rakaat setelahnya. Kemudian sholat isya yang mengiringinya rawatib yakni 2 rakaat setelahnya. Ya.
Nah, jadi disebutkan dalam kitab ini wa ana ratibatai sholatil lail, dua rawatib yang dilakukan di malam hari, maghrib dan isya, kemudian rawatib fajar dan Jumat itu dilakukan oleh Nabi di rumah. Maghrib, isya, fajar, Jumat dilakukan di rumah. Ya, tapi kalau zuhur dilakukan di masjid. Makanya kalau kita nggak ada pengajian seperti ini, ya sebaiknya, apalagi yang rumahnya dekat, sholat sunnah di rumah, agar rumah kita ini tidak seperti kuburan. Kuburan itu tidak ditegakkan sholat di dalamnya, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya, jadi jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Kan ada istri sama anak-anak yang sholat di rumah. Ya, istri dan anak-anak sholat di rumah untuk menjadikan rumah kita ini terterangi ibadah, ya kan? Tetapi keberadaan sholatnya kita di rumah meneladani Nabi SAW yang pertama, yang kedua juga menjadikan rumah kita ini lebih terang lagi. Apalagi kalau kita punya anak yang belum sampai akil balik, itu sebagai tarbiyah pendidikan kepada mereka. Karena mereka ketika usianya belum akil balik, ya kan, belum mumayyiz, ya, sebaiknya tidak diajak ke masjid kecuali kalau bisa dikondisikan. Nah, kapan kita didik sholat? Ya dengan sholat sunnah di rumah itu. Jadi dengan sholat sunnah di rumah. Kemudian juga disebutkan mana sahur dari hadis ini adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bisa mengakses rumahnya Nabi, ya, bisa masuk ke rumahnya Nabi. Karena apa? Karena ada saudarinya di sana, Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan dia bisa masuk ke sana di waktu-waktu ibadahnya Nabi, sehingga tahu ibadahnya Nabi itu bagaimana. Oh, Nabi SAW sholatnya seperti ini, sholatnya seperti itu. Ya, kemudian di rumah sholat apa saja. Ya, walaupun yang ada, tapi dia tahu sopan santun, dia tahu etika. Apa itu? Fala yadkhulu fi ba'di sa'at, bahwa dia tidak masuk ke rumahnya Hafsah radhiyallahu anha di sebagian waktu. Kapan itu? Ya, yang mana ya dilarang untuk masuk di waktu itu. Sebagaimana firman Allah surat An-Nur ayat 58, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli sholatil fajri. Ya, Allah berfirman, orang-orang beriman, hendaklah orang-orang yang kalian miliki mereka, yakni budak-budak, ya, walladzina lam yablughul huluma, dan orang-orang yang belum usia balik, hendaklah minta izin, ya, hendaklah minta izin, ya, thalatha marrat, di 3 waktu itu. Di antaranya adalah sebelum sholat fajar. Jadi sebelum sholat fajar. Makanya yang dimaksud sholat fajar ini adalah sholat subuh. Makanya nggak boleh izin sebelum sholat subuh. Nah, karena tahu nggak boleh masuk ke rumahnya Hafsah saudarinya sebelum sholat subuh, makanya akhirnya diberitahukan oleh Hafsah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW kalau sholat sunnah fajar itu di rumah melakukannya dengan ringan. Jadi melakukannya dengan ringan. Jadi rakaat yang pertama baca Al-Kafirun, rakaat yang kedua baca Al-Ikhlas. Nah, ini kaitannya dengan syariat yang lain. Apa itu? Memanjangkan bacaan sholat subuh. Jadi sholat subuhnya bacaannya dipanjangkan. Apalagi kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat, ya kan, dianjurkan baca apa? Sholat subuh pada hari Jumat, baca apa? Rakaat pertama baca apa? As-Sajdah. Kemudian rakaat yang kedua Al-Insan, ya kan, panjang. Ya, jadi hikmahnya di sana. Jadi 2
dua rakaat rawatib qobliyah subuh itu dibaca ringan, sholatnya ringan, kemudian sholat wajibnya yang dipanjangkan. Nah ini kalau jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kemudian penulis kitab mengatakan fatana yafuru alaihi fis sa'ah allati qabla salatil fajr. Itu beliau, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak masuk ke rumahnya Nabi ya di waktu sebelum sholat fajar. Nah, lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Untuk melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Akan tetapi karena saking cintanya dia dengan ilmu, walakin min khirsi alal ilmi. Tetapi karena saking cintanya perhatiannya dia tentang ilmu, maka dia tanya kepada Hafsah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu di antara sahabat yang sangat semangat mencari ilmu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amru, ya kan? Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat yang akhirnya banyak menjadi perawi hadis, ya kan? Ini adalah sahabat-sahabat yang suka mencari ilmu, mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Makanya biasanya sahabat kalau ingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya, tanyanya kepada Ummahatul Mukminin. Tanyanya kepada Ummahatul Mukminin. Makanya kalau kita mendapati ada hadis Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah, nah itu biasanya Abu Hurairah berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya, apa yang dibaca oleh Nabi di rumahnya, ya kan? Maimunah radhiyallahu anha juga pernah meriwayatkan bahwa beliau pernah menyampaikan ilmu sebelum tidur, ya kan? Imam Bukhari menyebutkannya adalah bab ngobrol ilmu setelah sebelum tidur, ngobrol suami istri ngobrol, ya, jadi seperti itu. Nah ini khawalima jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW tahu apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum sholat subuh di rumahnya dari informasi Hafsah radhiyallahu anha. Makanya Ibnu Umar meriwayatkan dari Hafsah. Ya, Hafsah melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ma'khadu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, anjuran melakukan sholat sunnah rawatib yang disebutkan tadi, wal muwadharatu 'alaiha, dan menjaga. Kata lima jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa sih kita harus menjaga? Apa kita yakin? Saya mau tanya, kita yakin enggak sholatnya diterima? Yakin sholatnya sempurna, nanti akan dibalas? Kalau dalam kehidupan dunia ini, misalkan kalian kerjakan tugas, kerjakan tugas, dikerjakan. Kemudian dikumpulkan, Ustaz mengumpulkan tugas, salah, kalian bisa memperbaiki. Remedi, bisa memperbaiki. Tapi kalau urusan sholat kita sudah mati, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, yang pertama kali dihisab dari semua amal kita itu sholat. Dalam hadis Anas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba itu sholat. Fa in sholaha sairu amali. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Birrul walidainnya dianggap, puasanya dianggap, zakatnya dianggap, haji umrohnya dianggap, ya kan? Ngajar, menyampaikan ilmu dianggap. Kalau sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, maka yang lain nggak dianggap sholat. Nah, yang jadi masalah, apakah kita yakin tata cara sholat kita? Makanya kalau kita nggak yakin, ada harap cemas, ya sholat saya diterima atau enggak, akhirnya berdoa, ya berdoa agar sholatnya diterima. Akhirnya yang dilakukan apa? Banyak mempelajari tata cara sholat. Walaupun kajian tentang fikih sholat itu diulang-ulang, dia tidak pernah bosan. Karena apa? Jangan sampai nanti kita sampai dalam kehidupan akhir, tatkala amal kita itu ditimbang, ternyata sholat kita nggak benar. Makanya jangan bosan-bosan kalau ada kajian kitab sholat diulang-ulang, nggak apa-apa. Kemudian karena kondisinya seperti itu, karena kita nggak yakin, maka jangan kita menegakkan sholat yang wajib saja, iringi dengan yang sunnah. Tujuannya apa?
Ya tadi kita sebutkan faedahnya untuk menutupi kekurangan dari sholat fardu yang kita kerjakan. Ya, jadi seperti itu. Jadi makanya al-muwadzabatu 'alaiha, jaga sholat sunnah itu jaga. Ya, jangan sampai nggak dijaga. Berat, iya berat. Awal mau mengerjakan itu berat, mau mengerjakan, jangankan mau mengerjakan sholat sunnah, mengerjakan sholat wajib aja berat. Tapi kalau sudah terbiasa nikmat. Orang nggak biasa sholat jamaah berat, tapi kalau sudah terbiasa nikmat. Ya, kalau terbiasa nikmat. Sholat subuh itu berat, tapi kalau sudah terbiasa nikmat. Yang bisa merasakan nikmatnya itu orang yang sholat. Orang yang sholat nggak akan bisa merasakan nikmatnya sholat. Ya, justru nikmatnya mereka itu tidur. Itu. Ya, jadi tidur subuh tidur itu kan nikmat. Sholat kan nikmat. Tapi kalau orang sudah terbiasa sholat berjamaah, maka nggak sholat itu siksa, yang tersiksa. Tapi ketika dia terbiasa sholat subuh itu nikmat. Ya, itu nikmat. Nah seperti itu, makanya menegakkan sholat sunnah pun juga harus dibiasakan. Awalnya berat, tapi insya Allah nanti akan nikmat. Yang kedua, annal asra laisa laha ratibah. Sholat asar nggak ada ratibah, nggak ada sholat sunnah rawatib yang muakkad. Ya, tapi di sana ada sholat sunnah qobliyah asar, tapi tidak muakkad. Muakkad itu artinya apa? Muakkad ditekankan. Jadi sholat sunnah yang ditekankan, makomnya, ya levelnya itu di atas sholat sunnah biasa, tapi ditekankan. Ya. Dan yang sekian yang ditekankan ini, nah itu nanti ada yang lebih ditekankan lagi, yakni sholat subuh, ya rawatib qobliyah subuh yang lebih ditekankan lagi. Kemudian yang ketiga, rawatib maghrib, isya, subuh, Jumat yang afdal dilakukan di rumah, yang afdal dilakukan di rumah. Nah kalau pengajian seperti ini bagaimana? Ya dilakukan di masjid. Kan nggak mungkin pulang dulu kemudian balik lagi. Kalau aku tidak tak boleh di sini afdal, mari ngono kayak gini mana? Ya. Kita tetap di sini akan dapat keutamaan yang lain. Keutamaan yang lainnya apa? Ya, kemarin pada saat kita membahas keutamaan sholat jamaah. Ya, kalau kita berada di tempat duduk kita, menunggu waktu sholat tiba, kita terhitung sholat. Jadi seperti sekarang ini, kita selesai sholat maghrib, tapi kita tetap di sini. Wes ngaji pisah, pengajian sekalian untuk sholat isya. Maka selama kita berada di tempat ini menunggu ditegakkannya sholat isya, maka dia terhitung dalam sholat. Jadi dia terhitung dalam sholat, walaupun tidak sholat. Jadi kita sekarang ini terhitung sholat sampai nanti kita menegakkan sholat. Belum lagi dapat doanya para malaikat. Ya, belum lagi dapat doanya para malaikat. Nah, ini khotimah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian pelajaran yang keempat, tarhib fi rakaat fajar, meringankan sholat rawatib qobliyah subuh. Jadi meringankan sholat rawatib qobliyah subuh. Jadi rawatib qobliyah subuh diringankan, kemudian jangan lama-lama, kemudian langsung ditegakkan, diikomahi. Jadi ditegakkan, diikomahi. Ya. Jadi seperti itu, bukan dipanjangkan. Jadi bukan dipanjangkan. Kemudian pelajaran yang kelima disebutkan dalam kitab ini ada di sebagian hadis yang sahih bahwa sholat zuhur itu terdiri dari 6 rakaat, arba'at qablaha wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, ada di riwayat yang lainnya, ya kan, dan 2 rakaat setelahnya. Sebagaimana disebutkan dalam Tirmidzi dari Ummu Habibah. Ya, siapa nama asalnya? Nama aslinya Habibah itu siapa? Nama aslinya Habibah, Ummu Habibah Romlah. Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan, putrinya Abu Sufyan. Ya, dia meriwayatkan marfu
arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Ya, 4 rakaat bukan berarti 4 rakaat sekali saja, karena untuk sholat sunnah kemarin sudah kita bahas, sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti 2 rakaat salam dilanjutkan dengan 2 rakaat salam. Nah ini. Jadi kalau misalkan nunggu imamnya datang, ya nggak datang, ya 2 rakaat lagi, tambah lagi. Yang rawatib. Nah kalau qobliyah Jumat itu apa? Nggak ada. Adanya sholat sunnah mutlak. Ya, adanya sholat sunnah mutlak. Jadi kita datang awal, ya kan? Maka sholat sunnah 2 rakaat, tapi tidak mengangkat. Ya bukan rawatib. Ya, kita lakukan sampai datangnya imam. Kemudian pelajarannya terakhir yang ke-6, waktu hadhihi rawatib takunu qabla al-fardhah. Sebagian rawatib ini dilakukan sebelum sholat fardu. Apa fungsinya? Lidahi anti nafsil musalli, untuk menyiapkan jiwa orang yang sholat lil ibadah, untuk ibadah. Ini yang dikatakan para ahli. Kenapa sih kita harus sholat sunnah rawatib qobliyah subuh? Lidahi anti nafsil musalli, menyiapkan jiwa orang yang sholat untuk ibadah. Jadi adanya sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur, qobliyah subuh itu untuk menyiapkan jiwanya orang yang sholat, menyiapkan jiwanya orang yang sholat untuk ibadah. Karena kalau masuk langsung ke sholat wajib, belum teradaptasi jiwa kita, belum beradaptasi. Entah masih mikirkan pekerjaannya kalau sholat zuhur, gitu kan? Ya, entah mikirkan apa, ya kan? Tapi kalau kita sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur, ya sebelum sholat wajib, maka itu nyiapkan jiwa kita, sehingga ketika sholat zuhur konsentrasi 100%. Ya, qabla dukhul fil fardhah, jadi sebelum masuk ke sholat wajib. Waqtul wajib, dan sebagian sholat sunnah rawatib itu dikerjakan kapan? Ba'da, setelah sholat wajib. Tujuannya apa? Litajabuli ma waqa fiha min nuqsan, untuk menutupi kekurangan yang dilakukan pada saat sholat wajib. Ya, jadi kenapa melakukan sholat sunnah ba'diyah, dia rawatib yang ba'diyah untuk apa? Litajabuli, untuk menutup kekurangan yang mungkin ada pada saat pelaksanaan sholat wajib. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo apa hikmahnya yang barusan tak sampaikan? Ayo, sing nyatet. Ya. Dan hikmah kenapa sholat sunnah rawatib itu dilakukan sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Jadi menyiapkan jiwanya orang yang sholat untuk ibadah sebelum sholat wajib. Terus ya, untuk menutupi kekurangan yang mungkin ada dalam sholat kita. Nah ini juga berlaku selain daripada rawatib. Contoh sholat sunnah qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu ada sholat sunnahnya, boleh, ya kan? Qobliyah maghrib, tapi tidak rawatib, tidak makan. Demikian juga qobliyah isya, ya boleh, ya kan? Tapi tidak rawatib, tidak makan. Tujuannya apa? Ini litahiyati an-nafsi, untuk menyiapkan jiwa orang yang sholat sebelum dia masuk ke sholat wajib. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-60. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, lam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perhatian
teramat sangat kepada ibadah yang nawafil, minhu ala rakaatil fajar, selain daripada 2 rakaat fajar. Lam yakunin Nabi SAW tidak pernah ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan, yang Nabi SAW perhatian teramat sangat kepada ibadah nafilah ala rakaatil fajar, kecuali atas 2 rakaat fajar. Nabi SAW itu nggak pernah perhatian sholat sunnah yang teramat sangat perhatiannya selain kepada 2 rakaat fajar. Makanya dari sekian banyak ibadah sunnah yang diperhatikan oleh Nabi SAW, itu yang paling banyak perhatiannya sholat sunnah fajar. Ya, jadi sholat sunnah fajar. Makanya sholat sunnah fajar atau rawatib dia subuh jangan sampai ditinggalkan. Ini muakkad yang lebih, bukan sekedar muakkad, bukan sekedar sholat sunnah rawatib yang muakkad, tetapi yang muakkadnya lebih, penekanannya lebih. Bahkan dalam hadis Muslim disebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Apa isinya dunia? Apa isinya dunia? Kalau antum lihat pabrik mobil banyak. Mau mobil apa? Mobil elektrik, baterai, mobil bensin, ya kan, banyak. Di dunia berapa juta, berapa banyak mobil yang beredar. Di dunia berapa banyak istana, di dunia berapa banyak makanan yang enak-enak, di dunia berapa banyak tempat spot-spot wisata, banyak kan? Banyak kan? Kalau kita punya itu semuanya bagaimana? Oh senang, ya senang, ya kan? Misalkan, kalau usah dunia, kita menjadi pemilik kota ini, ya, misalkan kota Purwosari ini kita pemiliknya. Di sana ada apa saja, banyak sawah, ya kan, kemudian tempat wisata, hotel ada di situ, tinggal mangkoni, senang. Maka bagaimana kalau kita memiliki dunia beserta isi? Tapi ada satu amalan yang kalau kita lakukan itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Apa itu? 2 rakaat fajar, 2 rakaat rawatib qabliyah subuh, itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya orang beriman ketika dia mengawali harinya itu dengan sholat, dia itu sudah kaya, sudah memiliki dunia beserta isinya. Karena apa? Karena 2 rakaat rawatib qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Akhirnya orang beriman itu dirinya qanaah, merasa cukup. Tapi ingat, bukan berarti aku mari sholat sunnah fajar, mari dulu gak usah kerja. Karena apa? Sudah lebih baik dari dunia beserta isinya. Ya keliru. Gak boleh seperti itu. Orang Islam, ya kan, juga harus bekerja. Bahkan ketika dia kerja itu dia itu sedang beribadah. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, "Fayamalu biyadihi wa yatasaddaqu nafsa." Dia bekerja dengan kedua tangannya kemudian bersedekah pada dirinya sendiri, itu ibadah. Tapi kalau dia sudah mengawali harinya dengan 2 rakaat qabliyah subuh, dia sudah kaya. Makanya kalau sudah kaya seperti itu, nyantai. Dulu waktu sholat, asar waktu sholat, tinggalkan pekerjaan. Silakan ada Nisa sebelum nanti kita lanjutkan sedikit yang disebutkan dalam kitab ini dengan izin Allah Ta'ala. Tafadhol.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Apa pelajaran dari hadis Aisyah radhiyallahu taala? Yang pertama, al-istighbar al-muakkad, anjuran yang ditekankan. Jadi ingat, sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang muakkad ditekankan. Ya, anjuran yang ditekankan menegakkan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Fala yambaghi ihmaluha, jangan gampangkan, jangan remehkan. Ya, jangan remehkan. Karena apa? Nabi SAW pertama nggak meremehkan. Nabi SAW mengagungkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia beserta isinya. Maka jangan gampangkan. Ya, jangan gampangkan. Makanya makanya ahli ilmu juga ada yang berpendapat kalau misalkan suatu ketika ada udzur karena keterlambatan misalkan, maka boleh kita mengqadanya selepas sholat subuh. Ya, tapi ya alangkah baiknya kalau kita melakukannya sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Karena apa? Untuk menyiapkan jiwa kita mau ibadah. Ya, sehingga kalau sudah waktu qobliyah subuh, ya kan, sudah terkondisi, maka sholat subuhnya khusyuk. Nah, gitu.
Pelajaran yang kedua, fadluhuma al-azim, keutamaannya yang besar. Ya, haitsu ja'ala khairan minad dunya wa ma fiha. Keutamaan rawatib qobliyah subuh itu sangat besar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya tadi kita sampaikan, dunia isinya apa sih? Dunia itu banyak istana. Indonesia saja punya 7 istana negara. Ya, dunia Indonesia saja punya apa? Punya tanaman ya beraneka ragam, banyak buah-buahan dan lain sebagainya, banyak tempat wisata, ya kan? Coba kalau kita memiliki ini saja, sungguh sangat menakjubkan ya. Maka bagaimana dengan dunia? Nah, 2 rakaat qobliyah subuh itu fadilahnya lebih baik dari itu semua. Makanya ya fadilah yang agung ini jangan diremehkan, biasakan. Berat, iya berat. Sholat jamaah subuh saja berat, apalagi rawatib qobliyah subuh. Ya, jadi apalagi rawatib qobliyah subuh. Makanya kalau rawatib qobliyah subuh saja keutamaannya lebih baik dari dunia beserta isinya, berarti sholat subuhnya lebih baik lagi, pahalanya lebih baik lagi. Makanya disebutkan, ya kan, sekiranya orang tahu apa yang tersembunyi dari sholat isya dan sholat subuh, maka akan mendatangi walaupun dengan merangkak. Dulu pernah kita jelaskan. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya pelajaran yang ketiga, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'ahaduhuma aktsar min ghairima. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak perhatian kedua rakaat qobliyah subuh ini daripada sholat sunnah yang lainnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perhatian kedua rakaat qobliyah subuh ini daripada rawatib yang lainnya. Ya, makanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan, maka adalah kita memperhatikan. Dan yang terakhir, inna ihmala man ahmalahuma, sesungguhnya orang yang meremehkan 2 rakaat qobliyah subuh ini, sesungguhnya orang yang meremehkan 2 rakaat qobliyah subuh ini, ala suhulal iman, padahal mudah, wa aluna ajruhuma, dan besar pahalanya, wa khatasyari alaihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan yadullu ala du'fi dini, menunjukkan lemahnya agamanya. Lemah. Jadi orang kalau sudah tahu hadis ini, salat subuh itu ringan, saking ringannya setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun rakaat pertama, saking ringannya rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, tapi gak mau mengerjakan, yadullu ala du'fi diniha, menunjukkan ala du'fi dini, menunjukkan lemahnya agamanya. Orang itu agamanya lemah. Ya. Padahal gampang, ringan, pahalanya besar. Dan orang seperti itu hirmanuhu minal khairil azim, berarti orang itu dihalangi dapat kebaikan yang banyak. Ya. Contoh ini jelas, ini contoh yang ekstrim lah. Ada orang rumahnya samping masjid gak mau sholat jamaah, berarti orang ini dihalangi dapat kebaikan. Orang ini dihalangi dapat kebaikan. Rumahnya samping masjid, dengarkan seruan adzan. Ya, dengarkan seruan adzan, hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan, kebahagiaan, yakni kebahagiaan hakiki dalam kehidupan akhir. Wes dipanggil berkali-kali gak mau sholat. Berarti orang ini diharamkan, dihalangi dari dapat kebaikan. Ini contoh ekstrim. Nah, sama kita sudah sholat jamaah rajin, tapi gak mau sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, berarti orang ini dihalangi dapat kebaikan. Ya, makanya biasakan sholat rawatib qobliyah subuh itu dibiasakan. Berat, memang berat. Ya, insyaallah anak-anak ya punya pengalaman lah. Kalau di rumah dibangunkan mesti nesu, gerundel, ya kan? Tapi alhamdulillah di pondok sudah dibiasakan.
Ya, awal mula bruder sama ustadz sama musrifi, tapi sudah terbiasa. Ya kan? Nah, tingkatkan dengan cara menegakkan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Jangan sampai tinggalkan. Allah bisa, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma ta'am ibadaka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.